kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi program linier, yaitu tentang bagaimana sih caranya mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Model matematika ini adalah suatu rumusan yang berisi baik persamaan ataupun pertidaksamaan yang merupakan penafsiran dari suatu permasalahan verbal. Model matematika ini ada dua ya, nanti ada yang disebut dengan fungsi kendala dan ada yang disebut dengan fungsi objektif. Fungsi kendala berisi sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang nanti akan kita gambar daerah penyelesaiannya. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang akan kita optimalkan, yang akan kita tentukan nilai maksimalnya dan nilai minimalnya. Untuk membantu dalam membuat model matematika, kita bisa menggunakan tabel panduan. Tabelnya seperti ini. Nanti untuk permisalan XY-nya kita menggunakan pedoman dari fungsi objektif. Nanti bisa dilihat dari situ permisalannya. Kita taruh sini ya. Kemudian persediaannya ditaruh di kolom paling kanan. Sedangkan variabel lain ditaruh di sini, di barisnya ya. Dalam memberikan tanda pertidaksamaan, kita sebenarnya melogika sendiri, cuma ini saya buatkan rangkuman dari berbagai macam soal yang pernah saya temui, dari berbagai macam permasalahan verbal, kita rangkum ke dalam tabel ini, tapi nanti tidak menutup kemungkinan masih banyak juga kalimat-kalimat lain yang digunakan dalam permasalahan verbal tersebut. Misalkan di permasalahan verbalnya ada kata-kata persediaan, berarti nanti pertidaksamaannya kita kasih tanda kurang dari sama dengan. Kalau kata-katanya modal, berarti juga kurang dari sama dengan. Kalau kalimatnya tidak kurang itu kan berarti lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau tidak lebih berarti kurang dari sama dengan. Kalau ada kalimat minimal atau paling sedikit atau sekurang-kurangnya kita kasih tanda lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau ada kalimat maksimal atau paling banyak berarti tandanya kurang dari sama dengan. Biar lebih jelas coba kita perhatikan contoh berikut. Misalkan ada permasalahan verbal seperti ini. Permasalahannya panjang ya. Nah, permasalahan ini kalau tidak kita terjemahkan ke dalam model matematika kan susah nanti menentukan nilai optimumnya. Oleh karena itu, permasalahan ini kita buat menjadi model matematika dulu. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Ini ruang tamunya cat birunya 1 kaleng, cat putihnya 3 kaleng. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp300.000 dan untuk setiap kamar tidur Rp250.000. Buatlah model matematika, yaitu ada fungsi kendala dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Nah, ini kita buat menjadi model matematika. Coba diperhatikan fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu yang mana yang akan dimaksimalkan. Ini di sini ada kata-kata yang biasanya letaknya yang paling akhir. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu, nah ini ruang tamu
adalah 300.000 dan untuk setiap kamar tidur itu 250.000. Nah, ini nanti akan menjadi fungsi objektif, yaitu akan ditentukan pendapatan maksimalnya kalau misalkan diselesaikan sampai maksimumnya. Kalau ini kan terbatas cuma membuat model matematika saja. Diperhatikan kalimat terakhirnya ini. Setiap ruang tamu 300.000 dan setiap kamar tidur 250.000. Banyaknya ruang tamu kita misalkan dengan X. Di sini dimisalkan X. Sedangkan banyaknya kamar tidur dimisalkan Y. Ini Y. Bisa difahami ya permisalannya. Kalau sudah gitu kita masukkan ke dalam tabel. Tabelnya ini. X adalah banyaknya ruang tamu. Sedangkan banyaknya kamar tidur misalkan Y. Tidur. Nah, seperti ini. Kemudian variabel-variabel yang lain tadi ada membahas tentang cat warna biru, cat warna putih. Jadi di sini banyaknya cat warna biru dan banyaknya cat warna putih. Banyaknya cat biru ya. Di sini, sedangkan banyaknya cat putih di sini. Nah, seperti ini. Dan tadi membahas juga tentang harganya ya, harga untuk pengecatannya. Saya tulis di sini. Nah, seperti ini. Di soal tadi disebutkan bahwa untuk sebuah ruang tamu itu membutuhkan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Ini ruang tamu kan di sini. Membutuhkan 1 kaleng cat biru. Nah, berarti ini 1. Dan 3 kaleng cat putih. Di sini berarti 3. Berikutnya untuk kamar tidur. Kamar tidur tadi membutuhkan 2 kaleng cat biru, berarti ini 2. Dan 2 kaleng cat putih, ini juga 2. Bisa difahami ya, ini cat birunya 2, cat putihnya 2. Dan disebutkan juga bahwa cat birunya ada 100 kaleng. Cat biru di sini persediaannya ada 100 kaleng. Nah, ini 100. Sedangkan cat putihnya ini ada 240 kaleng. Begini. Untuk harganya tadi yang ditawarkan ruang tamunya 300.000 ya. Ini 300.000. Sedangkan untuk kamar tidurnya 250.000. Nah, seperti ini. Ada kata-kata persediaan cat ya. Berarti berdasarkan tabel tadi kan bisa kita kasih tanda. Iya, tandanya kurang dari sama dengan. Coba kita logika. Persediaan catnya cuma ada 100 kaleng. Jadi ngecatnya kan boleh kurang dari 100 kaleng, boleh 100 kaleng habis, tapi kan tidak boleh lebih dari 100 kaleng. Logikanya seperti itu.
Untuk cat putihnya juga persediaannya ada 240 kaleng. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan kurang dari 240 kaleng, bisa dihabiskan, artinya sama dengan, tapi tidak boleh lebih dari 240 kaleng. Nah, kalau sudah dibuat tabel seperti ini, tinggal kita tuliskan fungsi kendalanya yang mana, fungsi objektifnya yang mana. Untuk yang baris pertama dan kedua ini nanti kita jadikan fungsi kendala, yang baris ketiga ini jadi fungsi objektif. Fungsi kendalanya kita tuliskan, karena ini kan tidak bisa kita sederhanakan ya, angkanya 1, 2, dan 100. Ini tidak bisa kita sederhanakan, langsung saja kita tulis 1 dikali X, hasilnya kan X ya, 1X kita tuliskan X saja. X, kemudian 2 kali Y. 2 kali Y, hasilnya 2Y. Ditambah 2Y, tandanya kurang dari sama dengan 100. Ini fungsi kendala yang pertama. Untuk fungsi kendala yang kedua ini ada 3 dikali X, hasilnya berarti 3X, kemudian ditambah 2 dikali Y, hasilnya kan 2Y. Ini 2Y, tandanya kurang dari sama dengan 240. Untuk yang kedua ini juga tidak bisa kita sederhanakan, karena angkanya 3, 2, 240, berarti sudah langsung dituliskan fungsi kendalanya. Selain kedua fungsi kendala ini, ada lagi fungsi kendala berikutnya, yaitu, saya tuliskan di sebelah sini aja, X itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa X-nya harus lebih dari sama dengan 0? Karena X menyatakan banyaknya ruang tamu. Banyaknya ruang tamu itu kan tidak mungkin bernilai negatif kan, jumlah tidak mungkin bernilai negatif, berarti harus lebih dari 0 atau sama dengan 0, tidak boleh kurang dari 0. Coba dibayangkan, banyaknya ruang tamu sebanyak negatif 2, itu kan nggak mungkin ya, berarti harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan yang Y juga, Y banyaknya kamar tidur. Banyaknya kamar tidur itu kan jumlah ya, jumlah berarti harus lebih dari sama dengan 0, tidak boleh kurang dari 0. Bisa difahami ya. Berikutnya kita tentukan juga fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kita ambil dari sini, harganya ini. Di sini tidak ada karena ini justru yang akan kita tentukan nilainya berapa. Seperti itu. Jadi tinggal dituliskan aja 300.000 dikali X ditambah 250.000 dikali Y. Kalau fungsi objektif itu penulisannya begini. F dalam kurung X, Y. Jadi ada X, Y sama dengan di situ 300.000 ya. 300.000 X ditambah yang kamar tidurnya 250.000 Y. Seperti ini dikali Y. Sudah, kita dapatkan model matematikanya, yaitu fungsi kendalanya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, sedangkan fungsi objektifnya adalah F, X, Y sama dengan 300.000 X ditambah 250.000 Y. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai bagaimana caranya mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.